Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Pamukti. Saya merupakan dosen S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University. Saya sudah menjadi dosen per tanggal 2018 dan mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli pada tahun 2020. Pada pengajaran, saya akan memberikan informasi mengenai mata kuliah yang telah diampu, yaitu mata kuliah Sistem Komunikasi Optik, Fisika, Pemrograman Python, Pemrograman berbasis objek. 4 mata kuliah tersebut yang saya ampu. Adapun pengalaman di bidang penelitian, seminar nasional berjumlah 2, lalu seminar internasional Trindex berjumlah 25, jurnal nasional Trindex Sinta 2 berjumlah 6, dan juga jurnal internasional Trindex dari mulai Q4 dan Q2 itu berjumlah 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Sistem Komunikasi Optik. Selamat pagi, rekan semua. Ketemu lagi dengan saya ya, Brian Pamukti. Kita masuk ke subbab sumber optik, yaitu light emitting diode. Nah, apa saja yang dipelajari dari perkuliahan ini, melanjutkan dari perkuliahan sebelumnya. Mohon maaf, saya agak batuk. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perbandingan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi konvensional seperti tembaga, lalu mungkin radio ya, tapi lebih cocok dengan yang tembaga karena kita sama-sama wired atau kabel. Lalu berikutnya kita masuk ke karakter, ya. Termasuk juga di dalamnya adalah pembahasan mengenai cahaya, pendekatan geometrik, dan elektromagnetik. Setelah kita mengetahui degradasi sinyal akibat jenis kabel optik, ada redaman, dan juga ada dispersi, kita masuk ke komponen pengiring atau transmitter. Di minggu berikutnya kita akan belajar tentang penerima atau receiver optik. Nah, apa saja manfaat manfaat yang dirasakan oleh mahasiswa ya kira-kira. Jadi yang pertama, mampu menguraikan konfigurasi dan juga cara kerja LED sebagai sumber optis atau transmitter. Jadi di sini LED-nya diperuntukkan untuk sistem komunikasi optik. Meskipun kita tahu bahwa LED ini sekarang banyak digunakan di dalam perumahan, misalkan di rumah kita, di kamar ya, ataupun di kendaraan, misalkan di roda 2, roda 4, ataupun di lampu-lampu penerangan jalan. Itu juga banyak yang menggunakan LED. Tapi pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas khusus LED yang digunakan pada sistem komunikasi optik. Nah, juga nanti akan diuraikan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini capaian pembelajaran. Ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan konsep cahaya. Ini sudah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya juga kita sudah melihat dan menguraikan sifat dan karakteristik kabel optik ya. Nah, setelah mengetahui apa itu cahaya dan juga bagaimana kabel optik bekerja di kabel, kita masuk ke sumber cahaya di pertemuan hari ini ya, yaitu mengenai transmitter. Nah, transmitter ini sebetulnya ada dua, ada LED dan juga ada laser. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas LED. Setelah itu, kita masuk ke fotodetektor atau detektor cahaya.
ya di bagian receiver. Setelah itu kita mencoba menghitung estimasi bit error rate misalkan ya, dari mulai pengirim, kabel, sampai ke receiver dalam transmisi digital. Nah, berikutnya terakhir kita akan mensimulasikan atau merancang sebuah desain sistem komunikasi optik. Nah, materi ini akan mengenalkan konsep pada sumber cahaya. Ini nanti ada 3 topik utama ya, pembangkitan cahaya, konfigurasi, dan juga hubungan antara material LED dengan panjang gelombang yang dihasilkan. Nah, ini ada kutipan berharga dari Rumi, salah satu filsuf dari Timur ya. Jadi kira-kira gini kutipannya. In your light, I learn how to love. Jadi di dalam sebuah cahaya, ya, di dalam cahayamu, saya belajar bagaimana mencintai. Nah, saya harap juga rekan bisa mencintai cahaya sistem komunikasi optik yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, ini adalah salah satu perangkat LED yang ada di pasaran. Jadi kalau kita lihat dia punya 2 kaki, yaitu kaki positif dan negatif. Lampu ini tidak akan menyala kalau tidak kita hubungkan terhadap baterai ya atau catuan. Nah kalau kita lihat di sini ada 2 bagian ya. Ada P dan N positif dan N type dari PN junction. Nah bagaimana karakter dari LED ya sebelum kita masuk ke cara kerja. Yang pertama dia menghasilkan transmisi atau transisi radiatif yang menghasilkan emisi spontan dengan karakternya tidak koheren, polarisasinya acak, arah rambatnya juga acak. Nah, ini biasanya menghasilkan gangguan pada sinyal kalau kita tumpangkan sebuah sinyal informasi pada LED. Misalkan seperti itu. Nah, di sini ada pembangkitan cahaya. Jadi kalau kita lihat di sini tipe P, nah ini banyak hole, dominannya hole. Lalu ini ada tipe N, ya. Ini adalah bagian dari negatif type. Di sini banyak elektron bebas. Coba saya pindahkan di videonya ya. Saya pindahkan ke bawah. Nanti kalau mungkin video rekaman saya atau beberapa kali berhenti mungkin seperti ini ya. Saya berhentikan itu mungkin supaya lebih terlihat. Nanti akan saya adakan lagi bagian video atau kamera dari saya sendiri. Nah, ini ada baterai yang dicatu positif dengan positif ya, atau negatif dengan negatif. Nah, ini akan menghasilkan narrow depletion region atau daerah depresi yang sangat sempit. Nah, apa dampaknya kalau daerah depresinya sempit? Nah, jadi elektron dan hole akan bertemu lebih mudah. Nah, apa yang terjadi kalau elektron dan hole bertemu? Maka akan terjadi rekombinasi. Nah, rekombinasi ini ada 2 jenis, ada yang radiatif, menghasilkan cahaya, ada yang non-radiatif atau menghasilkan panas. Misalkan, kita akan menyalakan lampu, ya, lampu di turn on atau dinyalakan selama mungkin sekitar 8 jam, lalu dimatikan, ya, lalu kita pegang LED-nya yang di dalam, yang di atas atap misalkan itu ya, di langit-langit. Nah, kalau kita pegang, dia serasa panas ya atau hangat. Nah, artinya sebagian cahaya dari LED, sebagian besar dari rekombinasi berubah menjadi radiatif, menjadi cahaya, ya. Sebagian menjadi panas. Jadi kalau ada LED ketika disentuh itu dingin, setelah nyala 8 jam, berarti LED-nya sempurna 100% rekombinasi radiatif. Ya. Tidak ada yang non-radiatif. Yang bahaya, kalau kita menyalakan LED, nggak ada cahaya, dan lampunya panas. Nah, artinya semua rekombinasinya gagal dan menghasilkan panas. Nah, itu bisa berbahaya ya. Seperti itu. Oke, berikutnya ini konfigurasi. Jadi, bidang daerah aktif pengemisi cahaya orientasi tegak lurus terhadap sumbu fiber. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini daerah aktif atau active region. Active region.
Nah, lalu berikutnya daerah lingkaran aktif itu diameternya sekitar 50 mikrometer dan tebalnya mungkin sekitar 2,5 mikrometer. Jadi ini sangat kecil, sangat tipis dan ini tidak bisa dilihat dalam tanpa menggunakan mikroskop ya, itu kira-kira. Nah, pola emisinya isotropik ya. Secara esensial dia polanya Lambertian. Dan ini ada HPBW half power beamwidth ya sekitar 120 derajat. Nah, di sini ada bagian heatsink semacam penahan panas, di sini ada metal, ini ada isolasi menggunakan silika oksida. Nah, silika ini bahan yang cukup banyak di Indonesia karena terdapat di berbagai pasir ya di pantai. Biasanya silika itu. Oke, kita masuk ke tipe panjang gelombang berdasarkan material. Di sini ada dua material ya. Ini biasanya digunakan di LED. Nah, ini menghasilkan panjang gelombang sekitar 6650 nanometer. Nah, karakter yang diperoleh jaraknya relatif pendek dan eh, sistem ini juga relatif murah ya. Perkembangan berikutnya dicoba menggunakan tiga bahan dengan ada fraksi mol X ya. Nah, ini bisa digunakan dari panjang gelombang 800 sampai 930. Nah, perkembangan berikutnya menggunakan empat bahan, ini digunakan di LED dan laser, dan ini masih digunakan sampai tahun 2022. Ya. Panjang gelombang 1310 yang sekarang lebih rinci, dan juga 1550 nanometer ya. Nah, itu masih digunakan. Nah, bagaimana agar kita bisa mengeluarkan eh, sistem ini ya, kira-kira. Nah, jadi ada hubungan antara panjang gelombang dengan energi gap. Ya. Jadi panjang gelombangnya adalah dihasilkan dari rumus yang ini ya, formulanya. Itu ada H, hanya konstanta Planck, C-nya adalah kecepatan cahaya ya. Nah, di sini campuran tiga bahan sebagai contoh. EG-nya memiliki formulasi 1,424 min 1,266 dikalikan X ditambah 0,266 dikalikan X kuadrat. Nah, ketika empat bahan ya menggunakan notasi Y. Nah, tapi Y ini juga bisa kita hitung dari nilai X ya. Nah, angka-angka ini dari mana diperoleh? Ini dari pengukuran empiris. Jadi mungkin para saintis di fisika dan fisika mencoba berbagai macam bahan, lalu diukur panjang gelombangnya, mencoba berbagai macam mol dari X fractionnya, lalu menghasilkanlah sebuah formulasi yang nilainya mendekati kalau kita uji coba. Nah, artinya kalau kita tidak memiliki alat untuk menguji coba, kita bisa melakukan perhitungan, ya, pendekatan perhitungan menggunakan rumus yang telah dihasilkan oleh para peneliti secara empiris atau dicoba satu persatu. Nah, H di sini ya ada dua konstanta Planck. Ada yang satuannya Joule second ya dengan nilai 6,6. Ada yang satuannya elektron volt ya dalam satuan elektron eV second 4, sekian. Nah, sehingga kalau kita kalikan antara dua konstanta ini menghasilkan nilai 1,24 ya. Dengan EG-nya harus menggunakan EV dan panjang gelombang yang dihasilkan menggunakan satuan mikrometer ya. Bukan nanometer tapi mikrometer. Kira-kira seperti itu ya, kan? Nah, untuk eh, menambah pengetahuan, ya. Nah di sini ada eh, latihan ya. Ada latihan. Nah, ini silakan dikerjakan. Saya beri waktu mungkin 3 sampai 5 menit ya. Silakan teman-teman dikerjakan sambil saya review sedikit. Jadi teknisinya memiliki bahan ya yang memiliki tiga bahan X-nya 0,01. Nah, yang ditanya berapa energi gap dan berapa panjang gelombang. Nah, yang bahan kedua diganti ya menjadi IN, IA, ASP dengan X-nya 0,23.
Nah, itu pun yang ditanya adalah berapakah energi gap dan juga berapakah panjang gelombang yang dihasilkan. Ya. Ini saya beri waktu, silakan ya pada rekan-rekan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali ya. Saya silakan ditulis dulu. Nah, mungkin sudah kurang lebih 3 menit ya. Nomor 1, ada yang sudah mengerjakan berapa jawabannya? Pak, saya mau jawab nomor 2. Saya mau jawab nomor 1, Pak. Oke, silakan mungkin Anda nomor 1. Baik, Pak. Berapa Di EG-nya? sini dari perhitungan yang saya dapatkan untuk EG-nya itu 1,41406 IF, dan untuk panjang gelombangnya itu 0,876 mikrometer. Jika adalah nanometer, untuk panjang gelombangnya yaitu 876 nanometer. Itu Pak jawaban saya. Oke ya, nanti akan kita cek ya. Nomor 2, ada yang sudah? Saya, Pak. Ya, boleh, Salsa. Untuk energi JP-nya itu 1,212 kalau yang saya sudah perhitungkan. Lalu untuk panjang gelombangnya itu 1,023 μm dan panjang gelombangnya 1023 nanometer, Pak. Oke ya, sekarang kita cek jawabannya apakah betul atau tidak. Ya, jadi ini jawabannya ya. Jadi saya bisa menggunakan 1,24 dibagi EG ya. Nah, tadi saya rasa EG-nya saya juga mencatat tadi yang dijawab oleh Nada juga betul, yang dijawab oleh Salsa juga betul ya. Jadi sudah bisa dan saya rasa mudah ya untuk menjawabnya. Nah, itu kira-kira materi hari ini. Mungkin sampai sini sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Saya Pak Alia izin bertanya. Ya, boleh Alia. Mengapa cahaya yang dikeluarkan LED memancar ke segala arah, Pak? Tidak seperti laser. Terima kasih, Pak. Oke ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi, kenapa LED tidak seperti laser? Nah, pertama karena sifat LED itu yang incoherent, ya, tidak koheren, artinya tidak satu jalur, tidak satu fase, dia menyebar kemana-mana. Nah, nanti di dalam laser, nanti ada namanya ruang resonansi agar semua cahaya yang keluar itu disimpan dulu di ruang resonansi, supaya keluarnya koheren, sehingga menjadi satu arah dan tidak ke segala arah. Nah, jadi yang kedua, karena radiasinya spontan, jadi fasanya atau jalurnya bisa ke segala arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan seterusnya. Itulah mengapa LED memiliki pola pancar yang menyebar kemana-mana, karena sifatnya yang tidak koheren, lalu yang mengeluarkan emisi spontan. Kira-kira seperti itu ya, Alia. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, berikutnya nanti di sini ada latihan ya. Jangan lupa bobot penilaian latihan ini 25% pada LED sesuai dengan RPS. Nanti dikumpulkan tanggal 18 Oktober 2022. Maksimal jam 17.00 dikumpulkan di Learning Management System kita di LMS dengan formatnya nama underscore slim.pdf. Ini ada 2 soal. Soal ini juga sudah saya simpan di LMS. Jadi bisa dilihat kembali ya. Saya rasa ini juga tidak terlalu susah. Nanti 2 jenis kelidi, lalu juga sumber dan bahan dari material. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, jadi LED bersifat radiatif dan emisinya spontan, seperti tadi yang ditanyakan oleh Alia, dan ini menjadi salah satu kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya dia cahayanya bisa menyebar, tapi kekurangannya tidak bisa jarak yang jauh ya, itu kekurangannya LED. Lalu LED dibentuk dari dua bahan, yaitu P dan N junction. LED juga memiliki pola pancar sekitar 120 derajat APBW dan memiliki 3 jenis material yang menghasilkan panjang gelombang. Dan yang terakhir adalah energi gap dari setiap material selalu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Seperti yang tadi disampaikan teman-teman, bahwa jika EG-nya semakin besar, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Jadi jika nanti ingin membuat LED dengan karakter yang spesifik, bisa dihitung EG-nya, kita atur agar bisa menghasilkan panjang gelombang yang kita inginkan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang bisa dipelajari. Pertama, Optical Fiber Communication, karya Kaiser. Yang kedua, karya dari Senior John. Itulah pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.